Kalau kata filsafat keluar, pemikiran pertama yang sering terdengar dari orang-orang adalah filsafat itu berbahaya. Seakan-akan ketika seseorang belajar filsafat, dia bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat mengerikan, sampai-sampai mungkin bisa merugikan atau memberikan masalah yang serius. Namun, yang paling sering terjadi adalah orang-orang berpikir bahwa filsafat dapat mengarahkan seseorang untuk bertanya hal-hal yang kadang dikatakan terlarang, dikarenakan dapat menggoyahkan kepercayaan, norma-norma, otoritas, atau bahkan nilai-nilai yang sudah diterima sejak lama. Dan juga yang paling parah, filsafat dikatakan akan bisa menggoyahkan fondasi identitas atau keyakinan spiritual seseorang yang dapat mengarah pada kebingungan, kehilangan arah dalam hidup, dan bahkan beberapa mengatakan bisa membuat gila. Tapi apakah ini benar? Apakah filsafat memang seberbahaya itu? Dan kalau benar, seberbahaya apa sebenarnya filsafat? Dalam kisah Adam dan Hawa dalam tradisi Abrahamik, setan dalam bentuk ular adalah yang pertama kali menggoda Hawa untuk membuatnya menggoda Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan, membuat mata mereka terbuka, memberikan mereka kebijaksanaan, dan membuat mereka sama seperti Tuhan, yang mengakibatkan jatuhnya manusia dari Taman Eden. Secara simbolis, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui lebih banyak dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Mereka memberontak dengan memakan buah tersebut, meskipun itu membuka mata mereka dengan pengetahuan dan juga membuat mereka merdeka. Manusia juga terjatuh terhadap beban besar, yaitu tanggung jawab, rasa malu, dan juga penderitaan. Filosofi atau filosofi berasal dari Yunani melalui bahasa Latin philosophia yang berarti love of wisdom atau cinta terhadap kebijaksanaan, pertimbangan rasional, abstrak dan metodis dari realitas secara keseluruhan atau dimensi dasar dari keberadaan dan pengalaman manusia. Esensinya, filsafat adalah yang memberi fondasi konseptual bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Pemberontakan manusia terhadap batasan dalam kisah Adam dan Hawa dan pemberontakan filsafat terhadap keterbatasan pengetahuan yang dogmatis menunjukkan dorongan manusia untuk melampaui batas yang telah ditetapkan oleh otoritas, mau itu Tuhan ataupun pemikiran dan kepercayaan manusia itu sendiri. Dan kalau kita melihat kisah ini secara simbolis, bisa saja filsafat juga adalah yang bertanggung jawab atas kejatuhan manusia. Sejarah filsafat, terutama filsafat barat, dimulai ketika para filsuf melihat alam semesta dan bertanya mengenai hal tersebut. Filsuf-filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Herakleitus mulai muncul dan berusaha